wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di YouTube ya. Nah, kali ini aku tuh pengen share tentang cara kerja di Jepang. Nah, kebetulan tuh aku juga buat beberapa tentang video cara kerja di Jepang, kemudian bagaimana sih kehidupan kerja di Jepang, dan bagaimana sih cara survive di Jepang. Seperti itu di TikTok ya, buat teman-teman yang mau apa namanya, lihat. Nanti aku sempilin di sebelah sini fotonya ya, namanya Linda Nur MSN kalau nggak salah ya, nanti aku selipin. Oke, lanjut aja. Jadi cara kerja di Jepang sebenarnya itu ada banyak. Nah, kebetulan yang aku tahu nih, ini aku bakalan share ke teman-teman. Yang pertama itu adalah lewat jalur negeri. Nah, jalur negeri ini kelebihannya biaya lebih terjangkau, kemudian tapi kekurangannya itu adalah seleksinya itu ketat guys, dan saingannya itu sangat banyak karena di sini untuk tesnya itu ada tes psikis, kemudian kesehatan, fisik, matematika, dan juga wawancara. Nah, untuk jalur negeri ini itu bisa lewat apa sih Kak? Nah, untuk jalur negeri itu bisa kalian lihat ya di Google, cek aja IMM Japan. Nah, di situ kalian bisa daftar ya. Biasanya itu kalau nggak salah itu 1 tahun itu tasnya 2 kali gitu ya. Karena seleksinya itu sangat ketat. Nah, kemudian kalau teman-teman nih yang memiliki sertifikat, bukan sertifikat, apa namanya, ijazah D3 maupun S1 keperawatan, itu kalian bisa ikut G2G, government to government, ke Jepang, kerja nanti bisa jadi kaigo ataupun kangoshi, perawat atau perawat di rumah sakit ataupun perawat lansia ya. Nah, nanti bisa disebut itu programnya program EPA gitu ya guys ya. Kalian bisa search G2G perawat di Jepang lewat Google. Nanti kalian bakalan ketemu itu syaratnya itu apa aja, lebih komplitnya kalian cek sendiri gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah lewat jalur LPK atau swasta. Nah, LPK saat ini itu udah banyak banget di berbagai daerah ya, gitu ya. Tapi menurut aku, tipsnya dari aku untuk teman-teman yang mau lewat LPK nih, usahakan untuk cari LPK yang sudah memiliki SO atau Sending Organization, yang sudah terdaftar oleh Disnaker, supaya nanti mengurangi resiko terjadi penipuan dan lain sebagainya yang tidak diinginkan gitu ya guys ya. Cuman nih kalau lewat LPK itu meskipun lebih mudah nanti lolosnya karena seleksinya itu biasanya 2 bulan sekali gitu ya. Setiap 2 bulan sekali itu setiap LPK tuh kadang ada seleksi pengiriman tenaga kerja ke Jepang gitu. Dan seleksinya itu biasanya cuma wawancara gitu, kemampuan bahasa Jepang itu kalian itu seperti apa gitu guys. Nah, tapi kekurangannya itu adalah biayanya itu mahal, dan kadang itu juga nunggu gitu, nunggunya itu lama gitu, tergantung job order gitu ya. Nah, kisaran biayanya itu berapa sih Kak? Nah, kisarannya itu antara 15 sampai 40 juta tergantung program yang kalian ambil, karena untuk kerja di Jepang itu visanya itu ada banyak banget. Mau visa Kensuke, kemudian visa uh, uh, Gino, atau visa apa namanya, Tokutegino ya, maaf, untuk Tokutegino ya, atau keahlian khusus gitu ya. Kalau keahlian khusus itu harus memiliki JLPT minimal N4. Nah, kalau kalian udah memiliki JLPT N4 itu bisa menghemat biaya kalian karena kalian nggak perlu belajar bahasa Jepang lagi di LPK. Nah, tinggal nanti untuk cari SO aja yang sudah terdaftar di Disnaker untuk ikut wawancara seleksi kerja berangkat ke Jepang gitu ya guys ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jalur relasi company. Nah, biasanya ini untuk visa engineer ya. Kalau aku itu lewat yang 3 ini ya, karena aku ada relasi Jepang. Kemudian aku waktu dulu itu sering bantuin senseiku untuk program kegiatan budaya. Jadi antara Jepang dan Indonesia gitu. Terus senseinya itu alhamdulillah baik banget dan mempercayakan kepadaku untuk istilahnya aku dibantu untuk mencarikan apa namanya, karir di Jepang untuk aku gitu. Jadi semuanya itu diurusin, jadi dari pembuatan visa dan lain sebagainya itu sensei yang ngurusin gitu. Jadi aku tinggal berangkat
sendiri gitu. Untuk aku tinggal ngurus visa aku aja, paspor aku aja, dan beli tiket sendiri gitu ya guys ya. Nah, kemudian untuk yang keempat itu caranya adalah jalur mandiri. Nah, ini jalur mandiri itu agak bisa dibilang susah-susah gampang ya. Jadi jalur mandiri itu paling enggak teman-teman tuh udah punya JLPT N2 ataupun N1 gitulah ya. Nah, kalau kalian pengen jadi guru bahasa Inggris ya harus memiliki sertifikat setara dengan native speaker gitu ya. Dan jalur mandiri ini itu kalian bisa cari, jadi cari pekerjaan sendiri, cari perusahaan sendiri, cari ngirim CV sendiri dalam bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris, kemudian menghubungi secara langsung perusahaan itu sendiri gitu ya. Ya biasanya ini jalur mandiri itu biasanya dilakukan oleh mereka mahasiswa lulusan di Jepang ataupun mereka mahasiswa yang lulusan di Indonesia, mencari di job fair ya. Biasanya kampus ITB itu ngadain job fair gitu, dan ya itu harus benar-benar giat, harus benar-benar memiliki kompetensi di bidang tertentu ya, sesuai dengan jalur ataupun jurusan yang diambil gitu. Jadi gitu guys, cara kerja di Jepang. Nah, tips-tips dari aku nih, kalau misal lewat LPK ya usahakan carilah LPK yang memiliki atau sudah terdaftar di Disnaker, karena sekarang tuh banyak banget kasus penipuan memberangkatkan ke Jepang udah bayar tapi nggak jadi gitu ya guys, untuk meminimalisir resiko terjadinya penipuan. Nah, buat teman-teman yang pengen memiliki kemampuan kompetensi yang mumpuni gitu, dan biayanya juga terjangkau, kemudian punya sertifikat ataupun lulusan keperawatan, itu bisa coba G2G, program magang perawat ke Jepang ya, atau IMM Japan. Aku sempilin nanti linknya di description box gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share ke teman kalian yang mau kerja di Jepang ya, atau please like tombol like ya, supaya nanti bisa lanjut ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.